Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam channel Krishna Margareta. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang latihan soal-soal untuk persiapan pada tes P3K atau PPPK, khususnya pada kompetensi teknis pedagogik bagi guru IPA. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, terdapat KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda, seperti menggunakan ukuran langkah, depak, dan meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah titik. A. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang. B. Menjelaskan perbedaan ketetapan mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur standar dan alat ukur tidak standar. C. Menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam pengukuran. D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. E. Menyebutkan jenis-jenis alat ukur standar, besaran, dan satuan panjang. Ya, bisa dipikirkan, dipilih dulu jawabannya. Apa kira-kira jawabannya? Ya, dari soal ini kita bisa lihat KD-nya adalah kata kerjanya menerapkan. Berarti menerapkan itu masuk dalam KKO C3. Tapi yang ditanyakan dari soal ini adalah indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi. Ya, tingkat tinggi. Jadi, kita bisa lihat ya, dari pilihannya ini KKO yang menggunakan berpikir tingkat tinggi, yaitu adalah KKO menganalisis ya. Jadi opsi A itu mengarah pada kemampuan analisis ya, karena menganalisis itu termasuk dalam C4. Sedangkan untuk opsi B dan C sama-sama menggunakan KKO menjelaskan ya. Jadi kalau yang menjelaskan itu termasuk KKO memahami ya. Memahami itu termasuk ke C2. Sedangkan untuk yang pilihan opsi D ini menggunakan KKO menjabarkan. Ya, menjabarkan itu adalah kemampuan untuk menerapkan ya. Nah, ini cara pengukuran misalnya atau mengukur ya. Kemudian kalau yang E itu menggunakan KKO menyebutkan itu berarti dia adalah indikator esensial mengingat paling rendah ya. Soal nomor 2. Pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Memiliki tujuan, siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi-strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? A. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda yang dilengkapi dengan contoh. Kemudian siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara berkelompok. B. Meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab soal-soal tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan. C. Secara berkelompok, siswa belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen
untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan menyajikan hasil diskusi atau presentasi. E. Membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dari berbagai literatur. Kemudian kelompok ahli menjelaskan hasil penyelidikannya kepada kelompok asal masing-masing, dan selanjutnya setiap kelompok presentasi. Bisa dipikirkan untuk memilih jawabannya. Ya, seperti kita ketahui di soal, tujuan pembelajaran menginginkan siswa melakukan kegiatan penyelidikan. Jadi, guru harus memfasilitasi belajar siswa untuk melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebelum melakukan eksperimen, diperlukan persiapan eksperimen termasuk kegiatan identifikasi hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari agar siswa teriring ke dalam konteks yang diinginkan. Kemudian selanjutnya siswa diminta melakukan eksperimen berdasarkan LKPD yang tersedia. Jadi yang paling tepat strategi yang digunakan oleh guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yaitu adalah yang option yang D, yaitu siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan menyajikan hasil diskusi atau dipresentasikan. Soal nomor 3. Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM, yaitu 80. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia, karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran tuas. Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah A. Menerapkan pembelajaran bermakna, yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. C. Menerapkan pembelajaran langsung, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia dan menghitung keuntungan mekanis. D. Menjelaskan ulang materi pesawat sederhana sesuai kesulitan belajar siswa. E. Menerapkan pembelajaran teman sebaya, yaitu dengan menugaskan kelompok siswa, kelompok ahli. Silahkan dipikirkan untuk memilih jawaban. Dari soal tersebut, pembelajaran remedial digunakan guru membelajarkan indikator yang belum tuntas dengan menggunakan cara remedial kelas jika seluruh kelas belum tuntas. Remedial kelompok jika sebagian saja yang belum tuntas, atau remedial individu. Pembelajaran remedial sebaiknya lebih bersifat konkret sehingga mudah dipahami siswa. Pada kasus di soal tersebut,
Proses persendian tidak mudah diamati, maka guru dapat menggunakan analogi pesawat sederhana yang relevan, ya. Seperti ini, ya. Nanti ini pada tubuh manusia, ya. Jadi menggunakan lengan dan tangannya mengangkat beban seperti itu, ya. Jadi guru meminta siswa untuk mengamati aktivitas kerja mengangkat beban pada segmen tubuh manusia sehingga mengetahui peran pesawat sederhana yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada tubuh manusia. Berdasarkan hasil pengamatan, siswa merumuskan pertanyaan atau masalah untuk selanjutnya melakukan kegiatan percobaan dengan menggunakan pesawat sederhana yang tersedia dalam laboratorium pembelajaran. Berdasarkan gambar tersebut, siswa akan mengidentifikasi unsur-unsur tuas dan jenis tuas pada tangan manusia yang memegang beban. Jadi, pilihannya, jawabannya adalah yang paling tepat adalah option B, yaitu menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 4. Perhatikan soal berikut. Gambar berikut mengilustrasikan perubahan tekanan udara di paru-paru selama satu siklus bernapas. Tekanan atmosfer sebesar 101 kPa. Dari soal ini kita bisa lihat grafik ini. Yang vertikal ini adalah tekanan dalam paru-paru, sedangkan yang horizontal ini menunjukkan waktu. Ya, kita bisa lihat yang paling tinggi ini di nomor 2 tekanannya. Ya, kalau tekanannya besar berarti sedang membuang nafas, ya. Sedangkan yang paling rendah di sini tekanannya di nomor 4 atau sedang menghirup napas, inspirasi, ya. Nomor 2 ini ekspirasi, sedangkan nomor 4 inspirasi. Jadi posisi yang menunjukkan tulang rusuk mulai terangkat adalah titik-titik A1, B2, C3, D4, ya. Jadi kalau soalnya hanya sampai di sini, berarti dia jadi soal kompetensi teknis profesional, ya. Kalau nanti ditanyakan lagi, soal tersebut mengukur kemampuan A memahami, B menerapkan, C menganalisis, D mengevaluasi, E mencipta. Berarti kalau ditanyakan lagi berarti sudah sampai kompetensi teknis pedagogik, ya. Kita cari dulu jawaban untuk yang sampai sini, ya. Ini berarti tulang rusuk mulai terangkat, yaitu berarti inspirasi. Kemudian kalau tulang rusuk sudah terangkat, jadi volume rongga dada akan membesar dan tekanan mengecil. Kemudian oksigen masuk. Ya, berarti tekanan mengecil. Berarti jawabannya adalah yang D nomor 4 ini, ya. Kemudian selanjutnya, soal tersebut mengukur kemampuan titik-titik. Kita jawab lagi nih. Apa kira-kira jawabannya? Bisa dipikirkan. Ya, betul sekali. Ini jawabannya adalah menganalisis, ya. Kenapa jawabannya menganalisis, ya? Kita bisa lihat, ya. Jadi level kemampuan berpikir atau kognitif itu dibedakan menjadi 6. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mencipta. Kalau mengingat hanya memberi jawaban faktual, menguji ingatan dan pengenalan. Sedangkan C2 atau memahami ini menerjemahkan, menjabarkan atau menjelaskan, menafsirkan, menyederhanakan, dan membuat perhitungan. Kemudian C3 menerapkan atau mengaplikasikan. Ini berarti memahami kapan menerapkan, mengapa menerapkan, dan menggali pola penerapan ke dalam situasi baru, tidak biasa dan agak berbeda atau berlainan. Sedangkan C4 adalah menganalisis. Ini memecahkan ke dalam bagian bentuk
dan juga pola. Kemudian ada menilai, termasuk ke C5. Ini membuat keputusan berdasarkan kriteria dan menyatakan mengapa demikian. Kemudian C6 yang paling tinggi ya adalah mencipta. Ini menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola yang sebelumnya kurang jelas ya. Jadi soal ini adalah mengukur kemampuan menganalisis ya. Itu sudah jelas, kemampuan menganalisis dalam hal mengaitkan tekanan udara dengan proses inspirasi dan ekspirasi sehingga dapat menemukan atau menunjukkan pola yang sesuai. Soal nomor 5, perhatikan kompetensi dasar atau KD berikut. 4.9 menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang ditanyakan indikator, jenis penilaian, dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah titik. A. Indikator membuat poster bahaya rokok, jenis penilaian, penilaian produk, instrumen rubrik. B. Indikator menyajikan pengetahuan bahaya rokok, jenis penilaian, penilaian pengetahuan, instrumen tes. C. Indikator melakukan percobaan bahaya rokok, jenis penilaian, penilaian praktik, instrumen rubrik. D. Indikator menyadari bahaya rokok, jenis penilaian, penilaian sikap, instrumen angket. E. Indikator menelusuri informasi tentang bahaya rokok, jenis penilaian, penilaian produk, instrumen rubrik. Silakan dipikirkan untuk pilihan jawaban yang menurut Anda tepat. Jadi, dari soal nomor 5 ini kita bisa lihat KD-nya adalah 4.9. Itu berarti adalah KD untuk keterampilan. Ya, udah jelas itu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Jadi, yang paling tepat jawabannya ini adalah option yang A, yaitu indikator membuat poster bahaya rokok, jenis penilaian adalah produk, instrumennya adalah rubrik ya. Kalau yang B itu tidak tepat ya. Kenapa? Karena dia ini instrumennya juga sudah pasti salah ya. Karena tes, penilaian juga penilaian pengetahuan ya. Karena dia ini sudah beda ya. Kalau dia 3.9 mungkin ya, karena dia 4.9 dia itu adalah keterampilan, bukan KD pengetahuan ya. Kemudian yang C itu salah ya, karena dia melakukan percobaan bahaya rokok, berarti melakukan merokok, tidak mungkin ini kita lakukan dalam kelas ya. Kemudian yang D ini adalah penilaian sikap ya, ini bukan ya. Kemudian yang E menelusuri informasi tentang bahaya rokok ya, ini penilaiannya produk ya, tidak sesuai ya. Ini tidak sesuai, instrumennya juga rubrik. Paling sesuai itu adalah option pilihan yang A, indikatornya membuat poster bahaya rokok, jenis penilaian produk, dan rubrik. Itu untuk instrumennya. Saya rasa sampai sini dulu kita membahas soal-soal yang berkaitan dengan persiapan untuk tes P3K tahap 2. Semoga pada tes yang berikutnya dapat memperoleh nilai yang lebih memuaskan. Dan saya harap untuk kali ini pembahasan soal dapat dimengerti dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.